Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya mau membahas tentang anak indigo. Oke, ini pengalaman pribadi saya. Jadi saya dulu itu pernah dianggap sebagai anak indigo karena setiap dimanapun saya berada itu sering kayak mendengar atau melihat sesuatu. Tapi saya berusaha untuk menolak akan hal itu. Ya, tapi zaman dulu itu ya saya ya percaya saja gitu, karena gini, dulu itu sering saya mengalami hal-hal yang aneh. Misalkan dulu yang paling saya ingat adalah waktu saya itu di Semarang, kemudian ada acara di salah satu hutan dan saya jadi perintis, dalam arti itu saya yang menata panggung dan segala macam. Itu waktu saya nyorot ke bagian depan saya sana, tenda bagian sana, itu ada putih dan tinggi sekali. Saya kira itu pelunturan, tapi ternyata setelah saya senter kedua kalinya nggak ada gitu, hilang. Kemudian disusul dengan suara-suara aneh, dengan seperti orang lewat di sebelah saya berwarna putih gitu. Nah, banyak sekali pengalaman-pengalaman horor, dan saya itu sering sekali kalau misalkan saya itu tiba-tiba perasaan saya nggak enak, terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, entah itu terjadi pada saya ataupun orang lain begitu. Itu sering sekali terjadi, dan bahkan saya itu dulu pernah mimpi teman saya itu intinya celaka, kemudian saya SMS zaman dulu banget ya, zaman SMP itu. Kemudian ini ternyata teman saya itu beneran satu hari kemudian dia itu jatuh di kamar mandi dan akhirnya masuk ke rumah sakit begitu. Saya SMS tolong hati-hati gitu. Dan ada lagi juga itu waktu saya masih SMP juga gini, iseng, hati-hati ada yang mau mati gitu kan. Dan ternyata satu hari kemudian mbahnya teman saya itu meninggal gitu. Kayak ya hal-hal yang aneh-aneh di luar nalar itu sering saya alami, bahkan saya sendiri itu ngeri. Nah, kemudian setelah itu saya bukan hanya itu, serem semuanya, itu serem kehidupan saya. Selain saya memang seneng hal-hal horor, tapi kalau misalkan mengalami hal seperti itu ya tetap saja punya perasaan ngeri gitu kan. Kemudian saya itu semakin dewasa, dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang ini, waktu lulus kuliah saya itu mulai mencari kenapa saya ini, intinya begitu. Saya ini kenapa begitu kan. Akhirnya setelah saya cari-cari, ternyata itu memang ada orang-orang yang semacam itu. Menurut kedokteran ya, teman-teman bisa pelajari sendiri, yang mungkin merasa dirinya itu istimewa ataupun pernah mengalami hal-hal aneh dan bisa merasa melihat sesuatu. Itu namanya adalah Savant Syndrome. Nah, jadi orang itu ada yang seperti itu. Jadi dia itu seperti berhalusinasi, dan berbagai macam yang dirasakan itu hal-hal horor begitu. Nah, setelah saya mendalami hal-hal semacam itu, oh berarti saya ini selama ini mengalami hal ini, misalkan ilusi mata dan segala macam itu, ini halusinasi dan sebagainya. Ketika saya sadar akan hal itu, saya sekarang itu nggak pernah merasakan hal-hal semacam itu lagi sama sekali. Di tempat yang katanya serem pun saya itu nggak pernah lihat yang namanya kayak putih-putih ataupun bayangan hitam segala macam, itu nggak pernah saya. Jadi untuk teman-teman yang punya perasaan seperti itu dan sudah jengkel sekali akan hal itu, silakan teman-teman itu pelajari sains begitu, ilmu-ilmu kedokteran. Kenapa aku bisa seperti ini? Namanya, kata kuncinya adalah Savant Syndrome. Intinya teman-teman silakan belajar itu bagi yang mau mempelajari ya, dan mau terlepas dari hal-hal semacam itu. Karena nggak enak memang jadi orang seperti itu tuh, nggak enak. Saya ngalamin sendiri. Enak jadi orang-orang normal saja lah begitu. Jadi kalau misalkan malam sering sekali itu ketindihan ya. Dulu saya percaya kalau tindihan itu ditindih hantu dan diganggu setan, tapi ternyata itu kan ada istilahnya di kedokteran, itu namanya sleep paralysis. Itu kan ada, bisa dijelaskan secara sains begitu. Setelah saya paham hal itu, semuanya yang ada di kelenek-kelenek dalam diri saya itu hilang begitu loh. Jadi kayak penampakan segala macam, dengar suara aneh-aneh, ya bodoh amat gitu ya. Walaupun terkadang itu masih, cuman sangat berkurang, lebih dari 50% intinya begitu.
dulu kalau misalkan saya itu pergi kemana gitu, itu takut, karena nanti takut didatengin, inilah dengar suara ini, dengar suara itu, diikutin sampai rumah segala macam, karena saya itu setiap mimpi pasti itu serem-serem semua gitu ya. Setelah saya meneliti kenapa saya mimpi buruk terus setiap malam, ya karena memang saya itu setiap hari, saya itu sebelum tidur pasti nonton film horor dari dulu, dari kecil, karena saya itu paling seneng film-film horor. Terus kemudian saya pernah bereksperimen, coba sehari nggak nonton film horor, malamnya ngimpinya ya nggak horor gitu. Jadi ya itulah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman sama seperti saya dan ingin sembuh, pelajari apa itu Savant syndrome, halusinasi, delusi, sleep paralysis, seperti itulah. Ya intinya itu. Jadi itu saja. Jadi semakin kesini akhirnya saya berpikir, oh jadi selama ini setan yang sering ganggu dan kelihatannya membuat hidup saya serem itu semua ada di pikiran saya. Begitu teman-teman. Jadi ya sudahlah, jadi orang normal saja itu asik.